Udah Umi, nggak usah nungguin si Roy, nggak enak ngerepotin, sama Abi aja. Ujar Ustadz Junet membuka pintu gudang itu. Debu di mana-mana, barang-barang besar terlihat nih di tumpukan buku itu. Sebenarnya ada yang ingin cari dari tumpukan buku itu, namun karena terhalang benda besar di atasnya, ia pun tidak mampu. Emang Abi keangkat itu? Sebentar, ujar sang suami. Setelah setiap kali berjalan ia melihat benda kenangannya yang tersimpan. Setiap itu pula ia gagal lagi mengangkat benda yang menindih tumpukan buku itu. Pak Junet mengangkat benda besar besi itu tapi tak keangkat. Tuh kan, enggak lagi Pak Ustadz mengangkat benda itu, tapi tetap tidak terangkat. Udah ah, nungguin Roy aja. Tadi Umi lihat temennya udah pulang. Loh, emang nggak nginep? Enggak kayaknya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sampai pada Jumatan tadi Ustazah menunggu Roy, namun temannya belum pulang. Setelah sudah melihat teman-temannya pulang, ia ingin segera mengambil buku-buku penting itu. Assalamualaikum, mujad salam Roy. Sesaat setelah temannya pulang, segera ia datang ke rumah ini. Ustadz Fian belum datang dari kunjungan menginap di rumah saudaranya. Ia ingin mengisi kegiatan sore ini untuk membantu Ustazah Ipa membersihkan gudang. Waalaikumsalam, hei Roy masuk, ujar Ustazah. Kebetulan kamu datang, Pak Ustadz ngangkat itu nggak angkat-angkat. Iya Ustazah maaf, jadinya saya sore begini, temennya baru pulang. Iya nggak apa-apa, jawab Ustazah sambil tersenyum memaklumi. Pasti kangen banget ya, kok nggak nginap? Udah saya suruh tadi, tapi nanti katanya. Ya sudah, mau kopi dulu nggak? Boleh Ustazah, ntar semangat. Roy pergi ke gudang yang dekat dapur itu. Di sana ia melihat Pak Ustadz. Sedang berusaha mengangkat besi besar panjang. Nampaknya besi itu adalah ranjang yang dipotong-potong menumpuk di antara barang-barang. Kenangan juga buku yang ingin diambil Ustazah. Udah Pak Ustadz, biar saya aja. Pak Ustadz mending istirahat sana. Ia melihat Ustadznya itu sudah bebenah sebagian gudang itu. Dari dapur Ustazah melihat Roy yang mengangkat barang-barang itu. Ia memperhatikan badannya yang terlihat berotot dengan tinggi yang melebihi sang suami. Dengan mudahnya anak itu mengangkat barang-barang yang tadinya tak bisa dipindahkan seici pun oleh lelaki itu. Dengannya yang besar mudah merapikan gudang itu. Roy pindahkan dan rapikan besi-besi itu di dalam gudangnya. Tak lupa, ia mengeluarkan buku-buku yang hendak dipakai wanita itu. Saat hampir 15 menit Roy berhasil merapikan barang-barang itu, Ustazah menghampirinya. Roy tersenyum sambil melihat kopi yang dibawakan oleh istri gurunya ini. Itu kan pasti beres. Jar wanita itu senang. Pak Ustadz hanya bisa merapikan buku-buku yang hendak dipakai sang istri. Roy mendekati, yang masih memakai kaos yang sama saat di sungai tadi. Wangi kas yang sama saat penyelamatan tawuran itu. Coba tadi Roy yang ngerjain. Pasti beres dari tadi, Bi. Ustazah ini, Ustadz Fian belum pulang. Tanya Ustazah. Ia melihat Roy menyeruput kopi bikinannya itu. Berusaha melupakan bahwa pria di depannya ini memiliki sesuatu. Apa itu benar? Pikirnya lagi. Belum. Malam sih biasanya. Kamu besok jangan pakai acara telat. Siap, Ustazah. Terus jangan pakai ini juga. Ujarnya mencubit kaos merahnya yang lusuh itu sambil tersenyum. Nanti aku lepas pakaian aja sengaja. Enak aja yang keren. Ia mencubit kaos Roy dan menyentuh lengan besarnya. Entah kenapa Ustazah menyuruh Roy seperti pacarnya sendiri. Menyuruhnya untuk berpenampilan bagus besok. Pak Ustadz masih sibuk tampak membersihkan buku-buku untuk istrinya. Roy mendekatinya. Badan kamu bagus, pakai apa aja keren, ujarnya. Ia merasa aman di dekat Roy. Tak ada rasa khawatir. Jangan telat, kita berangkat jam 5 pada subuh, ujar Ustazah lagi. Roy melanjutkan pembersihan gudang itu. Andi mempersiapkan tas laptopnya pagi itu. Bahkan ia subuh di kampus, hari Sabtu ini adalah hari libur di semua perkuliahan. Tapi ia harus menjalankan tugas penelitian lapangannya tentang hukum adat di suatu kampung. Yang membuat Andi semangat, ia akan pergi berdua saja dengan Ipa. Memang begitu pembagian kelompoknya. Karena ini pula kenapa Ustazah merasa tidak nyaman bila datang sendiri ke tempat field research itu. Meski ia datang bersama temannya, anak ini pasti membuatnya risih. Datang bersama suaminya, ia sudah tahu gelagat anak ini saat ia berani bicara di depan sang suami mengajaknya pergi ke air terjun itu. Nampaknya sia-sia. Mau menolak dengan memusuhinya itu tidak mungkin. Ustazah tidak bisa berkonflik dengan teman satu kelas fakultas. Ia merasa aman ditemani Roy, seizin sang suami. Pria zaman sekarang memang sama aja pikir Ustazah. Biar milik orang kalau memang kepincut terus ya nempel buat Ustazah, membawa Roy adalah keputusan terbaik. Andi sudah bersemangat.
Ia sangat riang. Ia berpikir bisa melakukan sesuatu selama di tempat penelitian itu. Yang membuat ia senang dengan Ustazah Ipa karena ia menilai wanita yang open-minded, independen, tak ragu melakukan apa yang ia mau. Sifatnya yang pemanja, jinak-jinak merpati, membuat wanita itu sangat menjadi obsesinya. Karena gigihnya, Andi kadang Ustazah berpikir yang aneh. Emang sampai mana sih hebatnya anak ini? Kayaknya yakin sekali, terlihat gagah, confident sekali. Kalau yang ia tawarkan itu pasti membuat dirinya suka, kadang Ustazah berpikir. Coba aku mau jalan dengannya dan hampir terajak oleh rayonnya, tapi jauh buat Ustazah untuk berpikir seperti itu. Apalagi setelah kejadian hari Kamis kemarin. Melihatnya malah bersembunyi seperti itu, males. Saat sudah merasa senang dengan kedatangan mobil F pesantren yang khas itu, Andi girang bukan main. Siapa tahu dia bisa bermalam mingguan sekalian dengan wanita itu. Turun yang lain yang berjumlah 3 orang bersama dengan Ipa. Ketiga orang itu hanya turun ke kampus dan mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Namun Andi kaget, yang membawa mobil itu adalah mantan muridnya yang kemarin datang. Buat apa dia ke sini, pikirnya. Mungkin ia hanya mengantarkan saja ke sini. Assalamualaikum, Andi. Lama ya nunggu? Mayan, Ip. Siap belum? Siap, aku sudah siap buat presentasi materi. Saat Andi memegang kunci motornya, Roy datang menghampiri mereka. Nih Roy yang kemarin, dia bisa bantu-bantu lobby bicara dengan orang sana supaya penelitiannya lancar, ujar wanita itu. Loh, kita kan mau bawa motor, ujar Andi. Emangnya mau anak ini apa ia pikir? Mau naik motor berdua, saling kayak gitu, anak ini emang sudah merencanakan hal ini matang-matang. Enggak, Andi, kita bawa mobil pesantren aja, yang ngurus mobil itu suami aku. Roy bawa kita ke sana. Ah, Andi mengutuk, namun ia tidak boleh mengeluarkan raut kekecewaan. Akhirnya ada gengsi yang bermain di sini. Oh ya udah, pakai mobil lebih enak. Mereka berjalan bertiga memakai mobil itu menuju tempat penelitian. Biasanya Andi bila baru saja bertemu sudah berani menggoda. Bahkan ada teman-temannya ia juga berani menggoda. Kali ini tidak bisa. Ia tidak mau tidak setelah ia melihat apa yang bisa dilakukan muridnya ini ketika hari Kamis pagi kemarin. Ustazah seperti merasa memiliki bodyguard tersendiri. Akhirnya ia bisa tenang menjalani tugasnya